Berapa ini? Setengah 8, Kak. ini. Setengah 8, Kak. Kita langsung mulai ya. Boleh. Boleh. Boleh ya. Ah, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam baku dapa. ketemu lagi ya, barusan ketemu lagi sama Nisa. Kalau Nisa kemarin sempat ketemu. Ain ini yang sering papasan tapi belum tidak bercakap-cakap. Nah ini ketemunya di IG Live. Ini juga kalau saya ini pengalaman kedua ya, live IG begini. Em, jadi senang juga diajak sama teman. Sebenarnya ini menjelaskan ke adik-adik atau teman-teman yang ikut join ini, kalau live IG malam hari ini judulnya Rabu Rindu. Tiap hari Rabu dengerin Duta Dikli sharing. Kira-kira begitu ceritanya. Nah, malam ini jatahnya Nisa sama Ain. Seperti flyer yang dibagikan, yang di-share itu, orang mau bahas tentang anak muda dan pemilu 2024. Atau jangan-jangan yang lain itu baru dengar ininya malam hari ini baru dengar oh ada pemilu, atau nanti pokoknya dengerin inilah Nisa sama siapa sama Ain. Saya bertugas jadi wasit. Iya. Eh, juga mau tanya-tanya kan. Terus bagaimana? Tapi ini kalau saya kan ini ya sering warawiri di YouTube-nya KPU Poso. Karena ada acara podcast KPU Kabupaten Poso itu Torong Baku Tukar Carita. Nah, kali ini ide Rabu Rindu ini dari adik-adik Duta Pendidikan Pemilih. Jadi KPU Kabupaten Poso itu punya Duta Pendidikan Pemilih Muda dan Pemula. Nah, ada 7 orang, tapi malam ini 2 dulu. Di-spill sedikit-sedikit. Ya, terus saya Wilianita Selviana Pangeti, tapi malam ini pakai akunnya KPU Poso. Terus ada Nisa dan Ain. Nisa sama Ain boleh ini perkenalan dulu seperti biasa, nama dulu, terus siswa kah atau mahasiswa atau boleh silakan. Nisa suaranya kedengaran. Siapa dulu, Ain dulu, Ain atau Nisa? Nisa tidak keluar ya, atau Ain dulu, Ain dulu. Oh iya. Kalau boleh, Ain. Ya oke. Silakan Ain. Oke, perkenalkan nama saya Brian Rendi Putra Mendilona. Saya umur 17 tahun dan sekarang saya duduk di kelas 12. Kelas 12. Itu ada Miss Lini. Miss Lini udah ini say hi sama Ain. Tuh, kelas berapa Ain? Kelas 12 ya, Ain. Oke. Terus Nisa, silakan Nisa. SMA mana Ain? Oh, Ini dong disebutkan SMA-nya. saya dari SMA GKST 1 Tentena. Oke, SMA GKST 1 Tentena. Silakan Nisa. Oke, suaraku kedengaran kali tah? Sudah. Oke, sudah jelas sekali. Oke, nama saya Nisa Putri Almira. Saya sama kayak Ain juga sekarang kelas 12. Terus sekarang saya sekolah di SMA Negeri. Kayaknya itunya dikasih dekat ke ini deh. Oh, Ya. oke. Mau diulang? Diulang. Oke. Saya Nisa Putri Almira, sekarang saya kelas 12, sama juga kayak Ain. Dan saya sekolah di Oke.
Thank you. Terus malam hari ini orang kan mau sharing, mau cerita. Saya sih lebih banyak tanya-tanya ya. Kecuali ada beberapa informasi yang perlu dibagikan, itu nanti saya sharing juga. Tapi ini kan Ain sama Nisa pertama kenal atau tahu tentang pemilu itu kapan? Siapa yang mau duluan jawab, Kak? Saya. Mana-mana. Terus aku sultan. Kalau boleh saya dulu. Oh, boleh, boleh, boleh. Oke. Jadi sebenarnya kalau tentang ibu itu udah tahu dari kecil karena kan biasa lihat lihat di lingkungan ada kegiatan pemilu. Nah, sudah dari kecil biasa juga kan lihat di TV atau di internet. Jadi Oh iya. Berarti Nisa ini ya familiar ya dengan pemilu. Kalau Ain? Kalau dari saya sendiri juga tahu pemilu itu sudah dari sama kayak Nisa dari kecil, tapi untuk pendalaman pemilu itu sendiri nanti di SMA ini baru saya cari tahu lebih dalam lagi tentang apa itu pemilu. Oke. Terus kemarin pas ikut ini seleksi duta pendidikan pemilih, itu kan Nisa sama Ain juga ikut buat makalah ya. Saya baca makalahnya bagus-bagus. Terus bahannya ini. Terus kalau tidak salah kemarin Nisa ikut parlemen remaja ya? iya, Kak. Itu bisa di-sharing apa saja sih? Itu biasanya setahu saya berhubungan dengan ini kepemiluan. Itu tadi kayaknya sebenarnya saling berhubungan karena sama-sama dibahas kayak politik. Saya ikutnya waktu tahun 2021. Oh. Coba kalau ini biasanya di pemilu itu yang paling akrab apa ya? Ke TPS atau ke TPS atau ya, capim. jari, tanda jari ada tinta di kelingking ya. Oke. Aku. Eh, be- hmm, berarti nanti Ain sama Nisa di pemilu 2024 ini ya perdana memilih. Iya, pertama kali memilih. Perdana. Kali akan memilih. Berarti calon pemilih pemula ini di 2024. Hmm. Terus kalau Ain dulu, kalau Ain itu kayak pemilihan ketua OSIS itu atau wakil ketua OSIS di sekolahnya bagaimana? Apakah pemilihan langsung atau penunjukan? Kalau di sekolah saya sudah melakukan sistem kayak pemilihan umum juga. Jadi Gitu ya. sudah disiapkan calon-calonnya dan nanti ada kertas surat suara. Nanti kita jalan di kelas-kelas untuk bagikan surat suara itu dan mulai memilih siapa yang mereka akan. Oke. Berarti itu pemilihan langsung, tapi tidak digelar di lapangan terbuka begitu ya? Masih kotak suaranya yang jalan ya? Iya. Dengan kalau kemarin saya sempat hadir di sekolahnya Nisa. Jadi sekolahnya Nisa buat pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu persis seperti simulasi pemilihan di TPS. Jadi pinjam kotak suara dengan bilik suara dari KPU Kabupaten Poso. Terus jadi ada petugas KPPS-nya begitu ya. Terus ada pakai bantal coblos sama paku coblos. Terus ada kandidatnya. Terus ada kampanye begitu ya. Dari para kandidat. Ya, penyampaian visi misi. Nah, kurang lebih itu ini ya model demokrasi yang digelar dari lingkungan terkecil seperti sekolah. Nah, pemilu yang 2024 nanti itu adalah salah satu potret demokrasi yang ada di negara kita. Jadi kan sebelumnya kalau sejarah-sejarahnya kan pemilihan itu belum langsung.
Seperti apa sih? Apa kalau yang Nisa sama Ain tahu yang mau dipilih di pemilu itu apa? Ada apa itu Presiden namanya? dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden. Oke, ya. Anggota DPR, Ya, anggota DPR. anggota Kepala daerah, daerah, Kepala daerah. terus ada apa lagi ya? anggota DPD. Kalau anggota DPD pernah dengar nggak? Pernah. Pernah. Nah, kalau kan kalau pemilu biasa ada sebut pemilu, ada sebut pilkada. Tapi sebenarnya kalau di KPU itu bahasanya pemilu dan pemilihan. Jadi kalau pemilu itu yang dipilih itu berdasarkan Undang-Undang 7 nomor 7 tahun 2017 itu ada 5 jenis pemilihan. Jadi pemilihan presiden, wakil presiden, terus pemilihan DPR RI, anggota DPR RI, pemilihan anggota DPRD provinsi, pemilihan anggota DPRD kabupaten, dan pemilihan anggota DPD. Nah, DPD ini dia perorangan. Kalau DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota itu apa? Lewat partai politik. Jadi mereka dicalonkan lewat partai politik. Makanya biasa pemilu apa kaitannya dengan partai politik, atau setiap mau pemilu pasti apa dilihat banyak parpol gitu, atau ada yang disebut-sebut parpol. Nah, apa kira-kira kalau misalnya ya sebagai anak muda apa di pemilu nanti ini mau bagaimana, mau seperti apa, atau ada harapan enggak? Boleh siapa nih saat Saya Ain. Ya. kalau harapan mungkin dari saya buat saat pemilihan nanti, kita kan sebagai pemilih pemula itu, khususnya orang kaum muda itu kan paling lekat dengan yang namanya teknologi. Jadi pencarian informasi untuk referensi itu sangat melekat sama orang. Jadi orang gampang cari referensi untuk calon ini. Jadi sebagai seorang pemilih itu orang harus bijak dan pintar dalam memilih nanti, karena orang sebagai pemilih pemula itu suaranya orang itu yang salah satu yang paling, menurut saya, yang paling berpotensi bagi para calon-calon itu. Wah, asik. Kalau Nisa? Kalau saya juga sependapat dengan Ain, apalagi kan generasi kita sekarang ini termasuk generasi Z, di mana pasti pemikirannya itu lebih terbuka, lebih apa, lebih tahu lah bagaimana. Kalau yang lebih bijak. Ini audionya Nisa kayaknya kalau Nisa gerak-gerakan tangannya itu hilang-hilang juga soalnya. Soalnya saya Terbiasa pakai tangan ya, sama kayak saya. Iya sih ya. Cuman begini, biasanya info-info pemilu itu tidak menarik buat anak muda, atau anak muda itu merasa terlalu serius, atau kayaknya tidak berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-harinya anak muda. Coba pendapatnya kamu dua bagaimana? jadi Ya. mungkin kalau kita membahas Nisa, audionya dikasih ini apa, putus-putus, kecil sekali audiomu. sudah. Ya, sudah, oke. Jadi kalau menurutku, kalau dalam pembahasan politik, demokrasi atau yang macamnya itu mungkin agar lebih mudah dalam nah, terus kan sudah banyak pemilihan kayak
banyak anak muda pasti yang uh, suka sama kegiatan seperti ini. Nah, jadi seperti kembali lagi yang kalau semacam ini itu dikemas anak muda ya belajar dan juga dengan kita persiapan untuk dari intinya pas dalam bahasa anak muda lah karena pasti lebih tertarik gitu ya. Nah ini Ain coba bahasa anak mudanya itu kayak bagaimana. Coba kasih usul dan saran bahasanya anak muda gitu. Kayak ini kan KPU itu berusaha mendekati pemilih muda, pemilih pemula itu atau anak muda terutama ini Gen Z ya atau zilenial itu dengan memaksimalkan media sosial. Terus sampai ada ini podcastnya kemarin KPU Pos bikin podcast. Terus masukannya anak-anak muda jangan bikin ini podcast yang serius gitu. Makanya judul podcastnya KPU Pos itu Torang Baku Tukar Carita supaya familiar dan mau dikepoin sama anak muda. Nah, sekarang dapat ide nih bikin acara Rabu Rindu. Nah, semoga ini juga menarik adik-adik yang terutama yang pelajar dan mahasiswa atau calon pemilih pemula itu mau tertarik. Jadi tidak sekedar nanti ikut-ikutan mau memilih atau yang penting saya gunakan hak pilih, tapi seperti yang Ain bilang tadi, jadi pemilih yang rasional. Jadi ditelusuri calonnya, dilihat pokoknya dicari tahu kapasitasnya supaya kalau KPU Pos bilang jadi pemilih pintar. Coba Ain bagaimana usul bahasa anak muda yang ada siapa tahu ada ide lain lagi gitu yang lebih menarik. Oke. Kalau sekarang kan anak muda itu tidak terlepas dari yang namanya entah itu media sosial atau apa. Jadi mungkin ya, mesti pemilu nanti itu kita tetap lekatkan dengan yang berhubungan dengan media sosial karena anak-anak itu entah di TikTok atau di Instagram itu 24 jam pasti itu yang mereka buka dan jadi aduh tidak tidur ya maksud saya oh gitu. Nah yang saya mau tanya dulu nih sama Ain sudah follow akun TikToknya KPU Pos atau tidak? Jangan follow bagaimana itu kalau lihat informatif kah atau boleh dibilang kreatif kah begitu. Ini kalau informatif sih Kak itu sudah sangat informatif, tinggal bagaimana kita lebih mengembangkan lagi entah bentuk videonya itu lewat kayak sekarang konten-konten lucu atau bagaimana tapi tetap dalam konsep mengedukasi kayak begitu Kak. Siap, semoga ini yang staff KPU Pos yang ikut join ini bisa dengar. Oke, ininya terus kalau ini share lagi lah aktivitas sehari-hari yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari itu yang berhubungan dengan pemilu. Atau kenapa aktivitas kita setiap hari itu menjadi penting karena berhubungan dengan atau kenapa pemilu itu penting karena berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Coba apa? Kan begini pertanyaannya anak muda, apa juga itu pemilu, untuk apa saya ikut, kan biasanya begitu. Karena dirasa tidak berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Tapi coba Nisa sama Ain kan yang sudah sedikit lebih banyak mendapat informasi soal kepemiluan itu bisa sharing kira-kira apa hal yang paling sederhana tapi
itu ada kaitannya dengan kenapa mesti ikut pemilu, kenapa mesti tahu pemilu sebagai anak muda ya. Boleh, Nisa. Apa ya contohnya? Ada yang rame-rame nih sekarang yang bikin ini, yang bikin apa? Semua orang sudah mulai khawatir, terus antriannya panjang. Apa coba? Kan pernah kan bahas ini dalam gimana itu bahasanya bagaimana suatu negara itu dalam pemerintahan. Jadi ini kita temukan kayak hal yang ya, di lingkungan sekolah. Boleh Ya kan di lingkungan Nisa kasih dekat itu apa ininya headsetnya. ya pakai Oh, ya oke. kayak orang oh, apa harus ada dengan pemilu itu. Nah, kita bisa dapatkan di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah kan biasanya ada pelajaran kayak PKN. PKN itu biasa membuka. Kita bisa belajar dari situ. Dari pembelajaran itu karena seberapa pentingnya gitu. Pelajaran Ini apa sepertinya ininya siapa ya? Koneksinya Nisa yang terputus-putus. Ain bisa masih jelas Ain? Iya. Coba deh Ain yang ini bantu. Tadi kan Nisa bilang kalau di kehidupan sehari-hari itu terutama misalnya di sekolah itu kayak ada mata pelajaran PKN ya. Mata pelajaran PKN itu apa berhubungan erat. Boleh Ain tambahkan mungkin sambil menunggu Nisa terputus. Oh ya, kan di pelajaran PKN itu pasti kita sudah diajar yang namanya berdemokrasi. Jadi itu demokrasi itu kan pasti sangat melekat dengan pemilu kan. Jadi saat belajar di sekolah itu dari sekolah itu kita mulai mendapat gambaran, oh begini nanti kita akan melakukan pemilu. Sama seperti biasa, contohnya kayak saat ingin memilih pengurus kelas, kita pasti melakukan apa? Voting, Pemilihan. pemilihan. Ya, pemilihan. Jadi di situ kita juga dilatih kayak bagaimana kita memilih pemimpin yang baik untuk kemajuan juga untuk contohnya kayak tadi kelas kita gitu. Kayak misalnya saya akan pilih teman saya yang ini karena menurut saya dia ini juga punya pengalaman dan potensi yang baik untuk menjadi seorang ketua kelas gitu. Iya ya, hal-hal yang paling sederhana. Jadi tentu kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Nah, jadi kayak pengambilan contohnya ya kalau bahasa kerennya itu pengambilan keputusan. Tidak pengambilan keputusannya tidak semena-mena, tidak seenaknya sendiri, tapi dibicarakan bersama atau dirembukan bersama. Makanya kemudian ada model yang disebut pemilihan gitu. Jadi kalau ya sepertinya koneksinya Nisa. Kalau sebelumnya kan kayak seperti sebelum pemilu dilaksanakan secara langsung itu presiden dan wakil presiden itu pemilihannya diwakilkan
kepada anggota legislatif. Tapi sejak reformasi, pemilihan presiden dan wakil presiden itu sudah secara langsung. Jadi seluruh warga negara yang usianya wajib pilih itu sudah boleh memilih langsung. Saya pengen presidennya ini, kalau saya mau ini. Jadi sudah bisa memilih. Itu proses demokrasi yang kita alami hari ini. Nah, kenapa kemudian itu penting? Tadi salah satunya saya suka jawabannya Ain soal mau memajukan kelas. Jadi pilih ketua kelasnya yang bagus, yang menurut kita baik begitu. Nah, begitu juga kalau mau pemilu, kalau kita ingin negara kita lebih baik atau lebih maju, tentu pilih pemimpinnya juga yang baik gitu loh. Nah, kalau ada pilihan tidak mau memilih, nah itu yang repot. Oke, Nisa sudah gabung, semoga audionya sudah bagus. Ini ada Bawaslu Foto juga sudah ikut join. Nah, tadi Nisa lanjut. Tadi Ain sudah tambahkan bagaimana mata pelajaran ya yang berhubungan di sekolah yang terkait dengan demokrasi. Nah, bagaimana dengan kehidupan yang hari-hari lah. Ini biasanya ya, bahasanya kan anak muda ini kreatif, gitu ya. Saya menganggap anak muda ini aset masa depan. Karena generasi yang akan datang, yang akan mengurusi negara ini atau daerah ini. Nah, kalau tidak peduli dengan pemilu atau bahasa kerennya apolitis, itu ya, karena merasa politik itu terlalu serius, politik itu urusannya orang dewasa atau gitu. Nah, padahal itu berhubungan erat ya dengan kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Itu bagaimana? Ada tanggapan? Bahasanya mulai tinggi-tinggi nih. Tapi kata ada ini kelas 12 ini tahun depan ya jadi mahasiswa ya. Iya. Saya jawabkan. Langsung saja. Kalau menurut saya itu hal yang itu dari lingkungan. Apakah sudah diterapkan sejak dini? Bukan diterapkan, maksudnya kayak ajarkan. Memang yang seperti ini, tapi masalahnya kita kayak memberikan sedikit edukasi lah, karena kalau dipikir-pikir anak kecil nanti itu yang ketika dia sudah dewasa nanti dia akan mulai dari lingkungan sekolah, keluarga, pergaulannya. Iya. Itu menentukan ya bagaimana. Nah, kalau misalnya seperti duta pendidikan pemilih ini kan sudah jelas ini lingkungannya tertarik mau gitu kan, tinggal bagaimana menjadi, kalau istilahnya anak muda itu menjadi influencer ya buat yang lain. Karena supaya takutnya besok-besok nanti ada upaya-upaya lain atau bagaimana yang mengajak misalnya untuk golput atau tidak memilih begitu kan. Nah, minimal kayak Nisa dan Ain ini kan sudah punya bekal jadi duta pendidikan pemilih yang bisa menjelaskan bagaimana bisa ikut dalam pemilu, bagaimana bisa terlibat langsung. Nah, ini kan sekarang masih siswa, nanti sudah mahasiswa 2000 kapan ya hari pemungutan suara? Tanggal 14 Februari 2024. Hari? Hari Rabu ya. Makanya kita bikin acara ini Rabu Rindu supaya teman pemilih atau yang lihat live session ini bisa ingat hari Rabu 14 Februari 2024. Masih lama. Tapi kenapa bahas sekarang? Gitu ya. Masih lama. Ya, ini masih 500 hari lebih
masih 500 hari lebih, sampai di hari Rabu 14 Februari 2024. Tapi ini penting, kenapa? Ya, salah satunya tugasnya KPU Poso ya, untuk terus mensosialisasikan, untuk terus memberikan edukasi kepemiluan kepada teman pemilih supaya nanti partisipasi atau keterlibatan orang untuk memilih itu tidak hanya karena sekedar ikut-ikutan atau menggugurkan kewajiban atau mau pokoknya atau diajak gitu, tapi karena memang sadar penting saya mau memilih gitu. Nah, ayo apalagi misalnya kita punya waktu kurang lebih 15 menit lagi ya, 15 menit lagi ada enggak ide lain atau saran lain, misalnya untuk penyelenggaranya ini kan ada 3 ya, mungkin adik-adik SMA taunya KPU atau taunya Bawaslu, tapi sebenarnya ada 3, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. DKPP itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, itu yang bagian mengurusi etik penyelenggara pemilu. Jadi kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh KPU atau Bawaslu, itu yang menanganinya DKPP. Seperti itu. Nah, kalau KPU itu pelaksana teknisnya. Kemarin ada yang ya. Berarti Nisa, itu apa? Saya mau tanya berarti Nisa yang audio. mengawasi. Ya, kayak kalau KPU itu pelaksana teknisnya. Jadi seperti yang menerima pendaftaran. Saat ini kan sedang masa sedang masa verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu. Nah, kemarin sudah ada masa pendaftaran, sudah terlewati. Ini informasi biar semua tahu. Jadi kemarin sudah KPU RI itu pendaftaran partai politik calon peserta pemilu itu ada 24 yang mendaftar, yang diterima pendaftaran sama KPU RI, 24 partai politik, dan sekarang sedang masa verifikasi administrasi. Kemudian nanti ada yang masanya verifikasi faktual. Nanti penetapan pastinya berapa atau siapa saja partai politik peserta pemilu, anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota itu di 14 Desember 2022. Jadi nanti orang baru tahu berapa jumlah pasti partai politik peserta pemilu 2024 itu di Desember 2022, bulan Desember tahun ini. Nah, terus tadi saya bilang soal Bawaslu itu dia lembaga yang mengawasi proses atau pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan, tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, seperti itu. Makanya namanya Badan Pengawas Pemilu. KPU Komisi Pemilihan Umum. Kemudian DKPP itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi kalau ada anggota KPU atau anggota Bawaslu yang melakukan pelanggaran, nah itu nanti disidang di DKPP. Begitu. Kan biasanya ada tidak menutup kemungkinan misalnya ada yang melakukan pelanggaran dan sebagainya. Nah, tindakannya itu di DKPP. Seperti itu. Nah, ada tambahan lain? Apalagi ya yang belum tersampaikan? Soal anak muda dan pemilu. Oh iya, saya nanti closing statement lah. Ada saya punya kata-kata pamungkas. Ini ya, yang nonton ini boleh sebenarnya ya kalau mau bertanya atau mau komen ya, mau kasih saran masukan ke Duta Pendidikan Pemilih Kabupaten Poso dengan di KPU Poso boleh juga.
Karena saya lihat, saya kaget juga ya, yang join ini lebih banyak apa maksudnya dibanding acara apa Zoom atau apa ya, itu ternyata peminat live sessionnya IG ini cukup cukup banyak. Atau karena kalian berdua ini apa populer. Atau begini, saya mau tahu apa pengalamannya setelah jadi duta pendidikan pemilih, apa yang dilakukan, atau ada nilai plusnya enggak gitu. Em, Nisa audionya bermasalah. Jadi kayak bisik-bisik. Sudah kali tak? Dengar. Kalau sekarang bagus. Tadi itu dia sengaja. Lanjut ketutupan itu ya. Maaf. Lanjut. Kalau pengalaman sebenarnya banyak. Teman sekolah juga biasa. Bisa bergugara begitu lah. Tapi ya kita kasih jadikan sedikit sama teman-teman. Tapi senang ya sejauh ini jadi duta pendidikan pemilih ya. Atau mungkin HP-nya Nisa dipegang saja kayaknya. Kalau dipegang mungkin audionya keluar. Kalau Ain bagaimana? kalau saya semenjak jadi duta pendidikan pemula ini, mungkin saya jadi lebih tertarik dengan yang namanya politik. Jadi saat kuliah gitu nanti ya. saya akan ambil jurusan yang berkaitan juga dengan politik. Mantap. Dan karena ikut ini juga saya jadi aktif. Sempat juga kemarin ikut kegiatan dari Bawaslu, jadi mungkin saya lebih. Oh begitu. Jadi saya jadi sering kegiatan yang berkaitan dengan pemilu atau politik semacamnya seperti itu. Dapat ini ya, dapat menambah wawasan, terus jadi punya banyak relasi gitu ya. Tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi bisa keluar. Bisa kenal sama anggota KPU Poso. bisa sering ke kantor KPU Poso. Gitu. Nah, harapannya juga dengan adanya duta pendidikan pemilih ini, informasi kepemiluan itu bisa dibagikan dengan mudah ke anak muda. Terus terakhir kayaknya karena waktunya ini sudah mau habis, tuh apa ini pesan-pesan atau nanti bagaimana? Cuman saya mau info sebelum kalian closing statement itu, saya mau info nanti rencananya KPU Poso mau bikin TWK itu seperti cerdas cermat. Nanti kalau yang ikut ini bagusnya ini ya kasih masukan dan saran, bagusnya kita buat seperti apa, karena rencana itu nanti biar tidak merepotkan peserta atau tidak menyusahkan gitu, kita bikin di Zoom saja gitu, memanfaatkan teknologi. Nanti modelnya seperti cerdas cermat, namanya tes wawasan kepemiluan TWK. Jadi model kayak cerdas cermat perwakilan sekolah atau OSIS nanti. Jadi dalam satu kali acara itu bisa pesertanya tiga sekolah begitu. Nanti kemudian dilombakan pertanyaannya, soalnya seputar kepemiluan gitu. Jadi kalau dulu itu zamannya saya SMA itu namanya cerdas cermat. Saya tidak tahu kalau zamannya kalian sekarang sudah ada itu belum, masih ada tuh ini. Sampai sekarang masih Kak. Masih ada ya. Oke. Tapi boleh kan kalau kita bikin kegiatan itu nanti peserta pertama SMA GKS 1 dan SMA Negeri 3 Poso, nanti dicari lagi satu sekolah. Itu ya Kalita di sini
ada guruku yang menonton, mungkin bisa Oh, dibilang guru. yang Oh, iya ya. Oke, ini Bapak guru atau Ibu guru ya? Terima kasih sudah guru. Ibu sudah. Pelajaran kita itu juga kan agak berkaitan. Oh, oke oke. Iya, menarik. Nanti juga kita mau coba roadshow sekolah. Kalau dulu itu namanya KPU Ghost to School sama KPU Ghost to Campus. Jadi nanti apa di acara KPU Ghost to School itu kita bikin kelas pemilu. Jadi nanti ya apa kayak pelajaran-pelajaran kepemiluan seperti itu. Nah, semoga dengan kegiatan Rabu Rindu ini bisa membangkitkan semangatnya adik-adik calon pemilih pemula atau anak muda, generasi muda, terutama yang di Kabupaten Poso itu tertarik dengan pemilu dan mau gunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 nanti. Ayo, sekarang closing statement. Ain dan Mas, Nisa. Boleh, siapa duluan? Ya. Ain. Apa pesan ke depan terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024? Sebelumnya terima kasih sudah mengadakan acara ini. Jadi saya bisa lebih mengerti lagi tentang apa itu pemilu, dan pesan saya untuk khususnya para pemilih pemula, mari kita terus pakai suara kita dengan baik, karena suara kita itu yang akan menentukan siapa pemimpin kita dan akan apa jadinya negara kita nanti. Jadi kalau kita sampai golput, itu sangat merugikan untuk negara kita ya. Jadi jika kita ingin memajukan negara kita, pakai suara kita. Asik, terima kasih Ain. Kalau Nisa, dari saya semoga bisa diulang Nisa, suaramu hilang lagi. saya ulang. Semoga kita para pemilih pemula nanti kita menjadi pemilih yang bijak, karena kan kita agak mendominasi karena kita baik dan kita kayaknya Nisa harus ulang. Suaranya kecil kan Ain. Pas di bagian akhir-akhir itu ini apa hilang. Nah, oke, saya ulang. Oke, saya bilang tadi, semoga kita jadi pemilih pemula dan pemilih muda yang bijak menggunakan hak pilih. Itu apa Ain sampai dekat sampai dekat. Masalahnya itu statement paling penting Nisa, jadi harus sampai sejelas-jelasnya. Nantilah kapan-kapan lagi kali. Ini ya apa audionya nanti nanti Nisa gabung lagi di apa di Rabu Rindu berikutnya. Dengan tentunya kan apa nanti Rabu Rindu berikutnya duta pendidikan pemilihnya ada lagi yang apa yang teman-teman yang lain adik-adik yang lain itu dengan topik yang berbeda, dan supaya teman pemilih tahu yang pilih topiknya ini bukan KPU Poso tapi duta pendidikan pemilih. Jadi orang dua yang mau pengen bahas apa seperti apa. Nah ini proses demokrasi ya. Jadi KPU Poso terbuka untuk segala masukan dan saran sepanjang itu untuk kebaikan dan sharing informasi kepemiluan yang baik buat teman pemilih. Terakhir saya cuma mau bilang gini, kalau ada pertanyaan seberapa pentingkah itu pemilu,
sampai anak muda mau terlibat, sampai anak muda harus ikut, sampai anak muda harus berpartisipasi. Sepenting kamu online tiap hari. Betul tidak? Rasa penting kan? Jangan sampai tidak online setiap hari. Pemilu juga itu seperti itu. Walaupun sehari ini mungkin belum sadar atau belum banyak informasi yang didapat terkait dengan kepemiluan, sehingga masih ogah-ogahan atau tidak ingin tahu gitu. Tapi besok-besok akan banyak kalau semakin sering menggali informasi, dapat banyak informasi atau mengikuti perkembangan hari ini, akan tahu betapa pentingnya pemilu itu untuk kita berpartisipasi sampai harus terlibat dan terutama bisa menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara nanti. Jangan lupa sama-sama biasa. Jangan lupa hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Hari kasih suara. Jangan lupa. Oke, terima kasih Nisa, terima kasih Ain, terima kasih teman pemilih, Bapak Ibu guru yang sudah ikut join malam hari ini, Bawaslu Kabupaten Poso, ada ILC Tentena tadi, terus banyak teman-teman adik-adik lain yang saya juga baru lihat, dan terima kasih antusiasnya yang sudah nonton sampai selesai, yang sudah berpartisipasi. Nanti ketemu lagi tuh orang di Rabu Rindu berikutnya dengan Duta Pendidikan Pemilih KPU Kabupaten Poso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, om santi 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 om, namo buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa. Oke, kalian berdua keren.